Tapi satu dia katakan, ketika asalkan aku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Ini adalah waktu-waktu kita, waktu yang sungguh berharga, waktu yang sungguh berharga, berhadapan muka dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Raja kita. Asalkan ku sentuh saja jubahmu Tuhan, asalkan ku sentuh saja Tuhan, aku sembuh, aku sembuh. Kirahaya syikira. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku. Katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku. Katakan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan Allah, amin. Yesus, 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 Kau berarti. Oh, Kerala ya Sela, Yesus, Yesus, Kau segalanya. Katakan, Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Engkau kekuatan dan perisaiku. Teriakan, Engkau kekuatan kami, kekuatan dan perisaiku. Oh Tuhan, sekali lagi katakan sama-sama. Katakan, katakan, katakan. Kau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asal hatiku. Amin, amin, amin. Yesus, Yesus, Yesus,
Selamat sore Bapak Ibu dan setiap saudara. Saya menyapa terlebih dahulu buat rekan-rekan yang online melalui radio yang dipancarkan ke seluruh negeri. Selamat bergabung di ibadah online dari GPDI Fajar Pengharapan. Jadi buat teman-teman yang mengakses semua platform apapun, saya mau sapa terlebih dahulu selamat datang dan selamat menikmati dan selamat menangkap sesuatu yang ajaib yang Tuhan mau sediakan. Percayalah Bapak Ibu dan setiap saudara yang mengakses melalui online bahwa sepatah kata yang daripada Tuhan itu sanggup mengubahkan. Mungkin ada banyak orang yang bertanya, apa sih keunggulannya ibadah online dengan ibadah onsite? Sejujurnya tidak ada bedanya karena kita mengandalkan roh Tuhan yang sama. Yang percaya katakan amin. Sepatah kata dari Tuhan seperti pada waktu perwira Kapernaum itu berjumpa dengan Yesus dan dia katakan, Tuhan kamu gak perlu datang. Kamu gak usah repot-repot datang. Ngomong aja sepatah kata. Mungkin buat teman-teman yang di radio kita tidak pernah bisa lihat wajahnya. Tetapi percayalah bahwa sepatah kata dari Tuhan itu akan sanggup mengubahkan dan sanggup memulihkan hati setiap kita. Amin Bapak Ibu dan setiap saudara. Jemaat ini akan menjadi jemaat yang ajaib, jemaat yang luar biasa. Saya tadi mendengar ada banyak kisah yang luar biasa. Di ibadah online-nya melalui radio sudah menembus berbagai macam tempat yang ajaib. Dan itu akan semakin hari semakin besar. Bapak Ibu dan setiap saudara, kita hidup di masa yang memang tidak mudah. Tapi bukan berarti gereja Tuhan mesti berdiam diri. Tapi itu bukan berarti gereja Tuhan mesti mengurung diri dan gereja Tuhan tidak melakukan apa-apa dan gereja Tuhan sepertinya mati suri. Bukan. Ini waktunya gereja Tuhan mengalami kebangkitan yang besar. Kebangkitan yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan itu kesempatan buat kita mengalami kebangkitan yang ajaib bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Judul khotbah saya, kegerakan besar telah tiba. Pada waktu saya persiapkan di minggu-minggu yang lalu, pada waktu saya menghadap ke Tuhan, saya katakan, Tuhan saya mesti sampaikan apa? Ini tahun yang baru 2021, saya mesti beritakan yang apa? Tadi pagi saya sampaikan kebenaran firman yang di Gereja Kristen Kemah Daud karena saya menyampaikan di ibadah anak muda dengan tema tersendiri. Tetapi di minggu-minggu yang lalu Tuhan bicara ini, sampaikan ini, sampaikan ini. Saya percaya tadi juga pada waktu penyembahan saya ngomong, Tuhan mau sampaikan yang tadi pagi atau yang kemarin. Taat toh, sampaikan yang saya sampaikan, yang saya sudah sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Nah, tema sore hari ini adalah kegerakan besar telah tiba. Saya berdoa ini menjadi iman buat setiap kita. Yesaya 60 ayat yang kedua itu di PowerPoint-nya sudah ada. Kegelapan dan kekelaman menutupi bumi. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Ini yang sedang terjadi Bapak Ibu. Bukankah bangsa-bangsa sedang gemetar dengan seekor virus yang tidak pernah kita bisa lihat. Tetapi seluruh bangsa-bangsa itu sedang gemetar. Sedang ketakutan. Dan orang-orang benar-benar gemetar dengan yang satu ini. Makanya Alkitab katakan kegelapan menutupi bumi. Ini yang sedang terjadi. Ini bukan cuma satu bangsa, bukan cuma dua bangsa. Seluruh bangsa di muka bumi sedang mengalami kegelapan yang besar. Semenjak bulan Maret tahun kemarin, mungkin lebih awal lagi kalau yang di belahan dunia yang lain, bangsa-bangsa sedang gemetar dengan yang namanya COVID-19. Dan itu sedang terjadi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Namun ayat ini tidak berhenti di situ. Ayat ini berlanjut dengan sebuah statement yang sungguh amat kuat. Dan saya percaya Tuhan akan pakai tempat ini dengan amat sangat kuat seperti yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya. Yang percaya katakan amin. Firman-Nya katakan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu
Kalau di dalam terjemahan King James-nya dikatakan, tetapi Tuhan sendiri terbit atas kita. Kalau Tuhan sendiri terbit atas kita, pasti terangnya akan ada bersama dengan kita. Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Ini masa dan waktunya gereja Tuhan bukan berpangku tangan. Bukan mengalami mentang-mentang PSBB lalu semuanya di lockdown semua. Udahlah gereja Tuhan diam saja, gak usah lakukan apa-apa. Bukan itu yang dimaksudkan Tuhan. Yang dimaksudkan Tuhan, sekalipun kegelapan menutupi bangsa-bangsa, ini masanya gereja Tuhan mengalami Tuhan sendiri, sehingga kemuliaan Tuhan menjadi nyata di tengah-tengah gereja Tuhan. Amin. Ini waktunya kebangkitan besar terjadi di gereja lokal. Ini waktunya kegerakan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya, terjadi dengan cara yang luar biasa. Buat para hamba Tuhan yang mendengarkan, yang mengakses streaming melalui radio ataupun melalui platform yang lain, saya mau katakan ini bukan masa dan waktunya untuk kita berdiam diri dan kita mengasihani diri sendiri. Enggak, ini waktunya untuk kita bangkit dan menjadi terang. Sebab dunia menantikan gereja Tuhan yang bersinar. Kalau di Yesaya 60 ayat yang pertama katakan, bangkit menjadi terang sebab terangmu datang. Dan kemuliaan Tuhan sudah terbit atasmu. Ini bukan waktunya buat gereja Tuhan itu mengalami kesedihan lalu tidak lakukan sesuatu. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit. Take your position in the move of God. Ambil posisi di dalam kegerakan Tuhan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ini benar-benar luar biasa. Setiap minggunya tadi saya sempat ngobrol dengan Pak Mit. Setiap minggunya orang yang mengakses kebaktian via online di radio itu ada 2.500, betul ya Pak ya? Di masa tidak pandemi gak mungkin. Iya kan? Itu kan hal yang ajaib. Itu bisa 10 kali lebih dahsyat dibandingkan musim pandemi. Musim pandemi malahan 2.500 orang yang digembalakan, yang di luar, yang di seluruh Indonesia yang digembalakan oleh jemaat ini. Itu luar biasa, itu ajaib. Kita memang tidak bisa kemana-mana, tetapi bukankah firman Tuhan tidak terkekang dengan apapun? Amin. Firman Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Tetap saja 2.500 dari mulai Sumatera, Kalimantan, dari Sulawesi, dari Papua, bahkan dari tempat-tempat di luar negeri itu mengakses kebaktian sore hari ini. Bukankah itu ajaib? Itu tidak pernah kita bisa bayangkan sebelumnya kalau kita tidak diizinkan Tuhan mengalami masa pandemi ini. Itu buah yang ajaib, itu blessing yang luar biasa buat gereja Tuhan. Kalau kami di gereja di Jogja hari ini melalui radio juga kita sama ini sister radio ini. Kita sama-sama di jaringan yang sama. Hari ini kita melihat 28.000 Bapak Ibu yang mengakses kebaktian streaming tadi pagi. Oh, itu kan luar biasa. Kita tidak pernah membayangkan itu bisa terjadi. Kita tidak pernah bisa membayangkan bahwa bisa ya. Ternyata Tuhan masih bekerja. Ternyata Tuhan tidak tidur. Ternyata Tuhan masih bergerak dengan cara yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini gereja menjadi berkat buat banyak orang. Berbagai macam tempat. Ada 10 tanda-tanda akhir zaman. Saya tidak ada di dalam sebuah kompetensi untuk bicara tentang kapan Yesus datang. Bukan itu yang saya mau bicarakan. Tetapi ada 10 tanda-tanda akhir zaman. Dan saya mau bahas yang terakhir. Ini tanda yang paling ajaib. Ini tanda yang luar biasa. Tanda yang pertama adalah muncul Mesias-Mesias palsu. Nanti Bapak Ibu dan setiap saudara bisa akses di Matius 24. Dan 25, itu khotbah Yesus tentang akhir zaman yang paling lengkap. Khotbah yang paling detail di situ. Dan disampaikan bahwa ada 10 tanda di sana. Tanda yang pertama adalah munculnya Mesias-Mesias palsu. Yang kedua deru perang. Kita mendengar kan ada banyak perang di mana-mana.
Yang ketiga, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Itu yang terjadi. Kelaparan. Kita baru saja mendengar bahwa ada satu tempat yang mengalami kelaparan sehingga mereka memohon untuk sembako dan lain sebagainya. Dan di tempat-tempat yang lain itu terjadi yang namanya kelaparan. Gempa bumi. Indonesia sedang dikejutkan dengan yang namanya gempa bumi di Sulawesi. Dan kita mesti berdoa buat itu. Apalagi aniaya karena nama Yesus. Di tempat-tempat tertentu itu terjadi penganiayaan yang begitu ajaib. Lalu banyak orang menjadi murtad. Kembali dari pengalaman mereka dari Tuhan. Lalu munculnya nabi palsu. Lalu kedurhakaan dan kemerosotan moral meningkat. Orang melegalkan perkawinan sejenis. Itu kan terjadi di masa kita. Ya kan? Terjadi dengan jelas di masa kita. Laki-laki jatuh cinta dengan laki-laki. Itu kan tidak masuk di akal sebenarnya. Karena ayatnya sudah jelas. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Bukan perempuan dengan perempuan. Dan Tuhan Allah menjadikan mereka satu. Itu laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Atau perempuan dengan laki-laki. Atau perempuan dengan perempuan. Di luar laki-laki dan perempuan itu diskualifikasi dari Tuhan. Tapi itu yang terjadi hari-hari ini. Tetapi ada sebuah tanda yang begitu ajaib. Dan tanda ini sedang kita alami sama-sama. Yaitu dikatakan, dan Injil kerajaan Allah akan diberitakan menjadi kesaksian bagi sekalian bangsa. Barulah tiba kesudahannya. Kalau Injil ini diberitakan dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa dengan semua media apapun, dengan semua platform apapun, dan semua suku-suku bangsa dari yang ujung sampai yang ujung, dari yang di kampung sampai yang di atas gunung, dan mendengar berita Injil, Alkitab katakan, barulah tiba kesudahan. Kita ada di masa yang seperti ini. Kita ada di masa yang seperti ini. Ada seseorang yang katakan, kita belum pernah lihat sebuah demonstrasi penyajian firman Tuhan melalui semua platform apapun semasif hari-hari ini. Betul, saudaraku. Itu benar-benar kesaksian begitu jelas, terang tentang Kristus, dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Iya kan? Tempat ini belum pernah tidak pernah membayangkan bahwa lewat siaran radio menembusi orang-orang di Kalimantan. Itu hanya bisa melalui online itu. Karena kita nggak mungkin berangkat kemana-mana. Dulu kita berpikir bahwa radio itu barang kuno. Saya ini penyuka radio. Karena saya tinggal di desa, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu pasti kalau di angkatan saya pasti suka dengan program radio seperti Tutur Tinular. Itu pernah pasti dengar, ya kan? Saya bisa membayangkan kalau lagi kan ada banyak channel radio itu. Saya orang Pekalongan tapi 20 kilo dari Pekalongan. Saya bisa dengarkan, bisa cari mana ini yang paling duluan menceritakan itu, dan selalu dinanti. Dan itu diulang sebenarnya hari-hari ini. Bahwa orang-orang di kampung bisa mendengarkan firman lewat radio. Kenapa? Karena Tuhan harus genapi ayat ini. Dan Injil kerajaan diberitakan di mana-mana lewat semua media apapun. Saya mau cerita terlebih dahulu. Ini saya mau sampaikan laporan di tahun kemarin. Ini laporan total jangkauan tahun 2020. Kita pakai platform, ada radio, ada TikTok. Ya, berapa banyak teman-teman muda yang suka TikTok? Ya. Nggak apa-apa, ya kan? Ada TikTok, lalu ada YouTube dan ada Facebook. Untuk tahun 2020 sendiri, itu radio itu bisa menembus 685.700
707 pendengar. Kita tidak pernah membayangkan masa kok bisa ya orang dengar Injil semudah ini. TikTok. Anak saya itu penyuka TikTok yang SMA. Lalu tiba-tiba di mana pelayanan anak muda kita mulai menggarap TikTok. Dia menjadi salah satu content creator dari TikTok itu. Dan ajaib, ada 25 anak-anak muda yang masuk di tim itu. Untuk apa? Untuk beritakan Injil. Dengan cara mereka, dengan gaya mereka cuma 1 menit. Buat kita mungkin yang tua-tua, katakan opo toyo ini cuma 1 menit. Emang bisa menjadi berkat? Bisa itu. Itu bisa. Makanya saya mau ajak teman-teman muda di sini, ayo bikin tim ini. Ayo beritakan. Kita ada di Canan. Ya kan, tinggal tambahi A aja kan jadi Kanada, itu kan? Bener nggak? Satunya Canan, satunya Kanada, itu bedanya cuma 1 aja. Hilang huruf 1 aja. Apa halangannya dari Canan menjadi berkat buat Kanada? Amin. Ke bangsa-bangsa lewat apa? Lewat TikTok. Tidak ada yang bisa menghalangi. Di tahun kemarin kita mulai itu mungkin bulan September. Itu yang sudah mengikuti dan sudah melihat di situ itu 6.363.278 itu orang, Bapak Ibu. Betapa Injil itu diberitakan dengan cara yang luar biasa. Dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang dahsyat. YouTube 20.959 dan Facebook itu 9.623. Total itu ada 7.079.567. Ditambah dengan ada 2 akun yang memposting dari TikTok melalui Instagram. Itu totalnya sekitar 2 juta sekian. Jadi total semuanya di tahun kemarin saja pelayanan media sosial itu bisa menyentuh 9.290.638 jiwa. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia layak ditinggikan, dia layak dimuliakan. Ini hanya bisa saat Tuhan izinkan pandemi itu terjadi. Kita tidak akan pernah bisa memasuki dunia yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, yaitu dunia online. Dan itu begitu efektif untuk memberitakan Injil. Ini baru mulai, Pak Mit. GPDI Fajar Pengharapan baru mulai. Ya kan? Kita tidak pernah bisa membayangkan dari 2.500 tiba-tiba bisa nembus puluhan ribu, ratusan ribu. Kita bisa menggembalakan seluruh dunia lewat radio. Apa halangannya? Tidak ada halangannya, Bapak Ibu. Gak ada. Karena Injil tidak pernah bisa terhalang oleh apapun. Dan Alkitab katakan dan Injil harus diberitakan. Menjadi kesaksian bagi sekalian bangsa, barulah tiba kesudahannya. Ini bagian Bapak Ibu dan saya hari-hari ini. Makanya saya mau katakan kita bukan gereja yang nganggur. Kita bukan gereja yang berpangku tangan lalu merenungi nasib, kenapa kok ada corona, kenapa ada pandemi, kenapa kok ada ini, kenapa Tuhan jahat sekali mengizinkan ini. Enggak, Tuhan sungguh amat baik sehingga dia mengizinkan ini terjadi sehingga ada jutaan jiwa yang mendengar Injil. Amin. Nah, ada 4 hal yang Tuhan mau lakukan hari-hari ini untuk memperkuat Injil kerajaan surga itu diberitakan kepada sekalian bangsa. Yang pertama adalah pencurahan roh tanpa batas. Kitab Yoel pasal yang kedua ayat 28-29 katakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku kepada semua manusia. Mari belajar bersama-sama, bersepakat dan punya iman. Setiap orang-orang yang mendengarkan streaming dari ibadah online dari tempat ini, mereka mengalami kesembuhan, mereka mengalami terobosan. Kenapa? Karena Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada setiap mereka. Karena Tuhan bergerak dengan roh yang tanpa batas untuk menembusi batasan-batasan apapun. Kalau ada yang merespon, tolong doakan kami.
Langsung masukkan di dalam sebuah tim. Untuk itu bisa di follow up, untuk kita bisa didoakan. Tujuannya apa? Oh, itu akan masuk di dalam sebuah jemaat online. Mungkin belum beribadah di sini. Mungkin belum beribadah di Canan itu. Tetapi dia terhubung dengan kita walaupun ada di dunia yang lain. Amin. Jemaat kita itu batasannya cuma satu. Ya ujung bumi itu. Seluruh dunia itu batasan kita. Amin. Kita sedang menggembalakan seluruh dunia. Kita bukan cuma menggembalakan Klaten. Kita bukan cuma menggembalakan di Canan. Tapi kita sedang menggembalakan seluruh bangsa. Kita menggembalakan bangsa demi bangsa. Kota demi kota. Negeri demi negeri. Dan ini pasti akan terjadi. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Itu yang akan dilakukan Tuhan hari-hari ini. Itu yang akan dikerjakan dengan cara yang begitu ajaib. Roh yang tanpa batas itu akan bergerak menembusi apapun yang dulunya kita terbatas. Itu yang akan terjadi. Amin. Itu yang akan terjadi. Yang kedua adalah akan terjadi kebangkitan gereja. Siapa bilang musim pandemi gereja mengalami loyo? Enggak. Tidak, sama sekali tidak. Roh Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Roh Tuhan bukan sedang merenungi nasib. Oh nasib, oh nasib. Aku gak bisa bergerak apa-apa karena ada pandemi. Enggak. Roh Tuhan sedang bekerja dengan cara yang ajaib. Salah satunya untuk membangkitkan gereja Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Apa yang menjulang tinggi? Gereja Tuhan. Apa yang menjulang tinggi? Gereja lokal. Apa yang menjulang tinggi? Gereja di Canan akan menjulang tinggi. Akan mengatasi gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Sudah terjadi. Ya kan, orang-orang yang mengikuti ibadah online 2.500 itu kan dari berbagai macam suku. Sudah datang dikatakan ayo ikut kebaktian sore di GBDI Fajar Pengharapan. Itu sedang menggenapi ayat ini. Itu sedang terjadi Bapak Ibu. Karena itu saya mengajak mari. Ini hari-hari yang paling menggairahkan yang belum pernah ada. Ini hari-hari yang paling wow. Yang Tuhan izinkan kita hidup. Saya yakin inilah masa yang para nabi katakan akan tiba masa di mana sesuatu yang ajaib, yang besar itu akan terjadi. Dan ini yang dinantikan oleh mereka. Dan itu ada di masa kita. Amin. Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Dari mana? Dari Yerusalem. Dari mana? Dari gereja lokal. Dari mana? Dari gereja Tuhan. Pengajaran dari mana? Dari gereja Tuhan. Amin. Tempat ini bisa mengajar dengan bisa mengajar tanpa ada batasan. Mengajar ke seluruh negeri. Lewat apapun. Lewat platform apapun. Ini akan sedang terjadi. Kebangkitan gereja. Siapa bilang gereja sedang mengalami penurunan? Enggak. Ini gereja sedang mengalami kebangkitan yang besar. Amin. Ini gereja sedang mengalami kegerakan yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah penginjilan terbesar. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Apa tanda terakhirnya? Injil kerajaan harus diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Kapan lagi kita bisa menyampaikan berita Injil? Ya hari-hari ini.
Saya kaget juga tadi disampaikan, diceritakan oleh Bapak Gembala bahwa penyiar di tempat ini ada 12. Kayak murid Yesus aja, saya pikir luar biasa. 12 loh, ya kan. Kami penyiar 1, Bapak Ibu, ya kan. Penjaga rubriknya yang banyak. Kita punya penjaga rubrik banyak-banyak, ya kan. Saya dengan istri punya rubrik tertentu, lalu ada teman-teman staf yang lain juga punya rubrik-rubrik juga, dan menjaga rubrik itu kesempatan. Mungkin Bapak Ibu punya waktu cuman di 1 minggu itu 2 jam. Gunakan semaksimal mungkin, itu kesempatan. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Bukan luar biasa, ada ribuan orang yang mendengar siaran radio itu. Itu kan luar biasa. Itu kan ajaib. Dari tempat ini memberkati banyak tempat. Kita sedang memasuki masa penginjilan tanpa batas yang begitu ajaib, yang begitu fenomenal. Dan yang keempat adalah yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, tuaian jiwa-jiwa terbesar. Zakaria 8 ayat 23 katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam. Pada waktu itu 10 orang dari berbagai-bagai bangsa dan bahasa akan memegang kuat-kuat punca jubah seorang Yahudi dengan berkata, kami mau menyertai kamu sebab telah kami dengar bahwa Allah menyertai kamu. Ini yang akan terjadi. Ada orang-orang melalui program radio, lewat program apapun katakan, aku tolong didoakan. Tolong aku dilayani. Tolong aku untuk aku boleh mengalami pemulihan pernikahan kami. Saudaraku, ajaib. Hari-hari ini saya dengan istri kita ajari teman-teman yang keluarga muda di Komsel untuk saat teduh bareng Komsel. Dan itu menarik. Ada salah satu ibu yang dari Sumatera. Dia katakan, Pak boleh ikut tidak? Cuman sampai hari ini dia belum ikut. Ya, Pak boleh ikut enggak? Oh boleh. Saudaraku, ternyata itu ajaib ya. Ini waktunya untuk kita membuka hati setiap kita. Bahwa kita ini tidak terbatas. Jemaat GPDI Canan itu bukan cuma yang di Canan. Tapi yang di Kalimantan, yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang di Papua, yang di Ambon, yang di tempat-tempat yang lain yang mendengarkan program radio dari tempat ini. Itu jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Dan itu jiwa-jiwa yang harus kita doakan. Untuk mereka boleh mengalami Tuhan. Mungkin sampai seumur hidup kita gak pernah ketemu dengan mereka. Mungkin nanti kita ketemunya cuma di sorga. Terima kasih ya Pak. Hari itu Bapak mimpin program radio dan saya minta didoakan. Dan saya boleh mengalami Tuhan hari itu. Dan hari itu mungkin saudara udah lupa. Tetapi di surga dia ketemu dengan saudara dan katakan terima kasih. Ternyata program radio yang hari itu menyentuh banyak orang ya. Itulah tuaian jiwa-jiwa terbesar. Yang begitu ajaib. Sekali lagi, kalau Tuhan tidak izinkan pandemi ini terjadi, gereja Tuhan tidak pernah akan keluar dari batas-batas yang mengekang, yang mengungkung gereja. Gereja berpikir bahwa kita cuma 4 dinding gereja saja. Siapa bilang? Yang kita tidak pernah lihat sinyal itu. Tapi itu bisa menembusi pulau demi pulau. Dan orang dibangkitkan. Dan orang mengalami Yesus. Pertanyaannya, bagaimana respon kita? Kita mendengar bahwa kita ada di masa yang paling ajaib ini. Apa yang menjadi respon kita? Saya mengajak setiap Bapak Ibu dan setiap saudara. Mari kita ambil posisi di dalam kegerakan ini. Untuk anak-anak muda, oke, teman-teman muda
suka dengan TikTok, suka dengan platform itu. Saya akhirnya pun punya akun TikTok. Mau tidak mau saya mesti mengikuti anak saya posting apa dan saya mesti lihat. Saya mesti ikuti pelayanan anak muda di tempat kami yang buat itu dan saya mesti ikuti. Akhirnya saya buat. Saya mengajak teman-teman muda, ayo gunakan waktu kita. Ini kan sekolah-sekolah online. Kerjakan bagian sekolah online dengan terbaik. Setelah itu punya tim. Ya kan, untuk apa? Untuk menggarami, untuk memberitakan Injil melalui platform itu. Sehingga seluruh negeri diberkati dari canan itu. Amin. Amin. Yang masih SMA mana? Yang masih SMA. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya cukup banyak. Ya kan? Suka buka TikTok kan? Suka kan? Siapa yang suka? Siapa yang suka? Tidak dosa kok buka itu. Ya kan? Oh, ada yang suka. Mulai buat. Ya kan? Mulai buat. Kak, tolong kami dibantu. Ya nanti biar teman-teman Jogja bisa bantu. Supaya apa? Supaya kita menuai bersama. Supaya kita bisa nginjil sama-sama. Amin. Supaya kita bisa memberitakan Injil melalui TikTok. Ya kan? Salurkan hobi itu. Supaya banyak jiwa untuk mengalami Tuhan. Mengalami yang ajaib. Yang pertama adalah ambil posisi kita. Jangan ngelokro Bapak Ibu. Ini waktunya kita mengalami hal-hal yang ajaib. Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan yang sudah menikah? Apa yang harus kita lakukan? Posisi apa yang kita bisa ambil? Kita hidup di masa seperti Nuh hidup. Kata kitab Matius pasal yang ke-24. Karena itu mari bersama-sama kita bangun kembali hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Mari ajak para keluarga, mari kembali lagi bersaat teduh dengan kuat. Punya waktu-waktu penyembahan bersama dengan keluarga. Kalau suami istri sudah lama tidak baca Alkitab yang sama. Maksud saya baca Alkitab yang sama itu kalau baca kitab Kejadian ya baca kitab Kejadian itu Bapak Ibu. Baca kitab Wahyu ya baca kitab Wahyu yang sama-sama. Jangan satunya baca kitab Wahyu, satunya baca kitab Kejadian, nggak nyambung nanti. Ini waktunya mari bangun bergaul kita dengan Tuhan. Ini waktunya kita bangun kembali mesbah. Supaya apa? Supaya kita bisa menangkap yang ajaib. Supaya kita bisa menangkap yang luar biasa. Seperti halnya Nuh, dia bangun mesbah dengan begitu kuat. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Di tengah-tengah semuanya dihabisi. Cuman bapak Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya dan 3 orang menantunya yang diselamatkan. Mereka masuk di dalam bahtera. Kenapa? Karena mereka membangun pergaulan mereka dengan Tuhan. Saya tahu bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Di dalam urusan ekonomi, di dalam urusan semuanya. Ibu-ibu mengalami tekanan karena mesti mengajari anak-anaknya online. Ya kan? Ibu-ibu bisa senewen itu. Ya kan? Matematika 1 tambah 1 berapa? 2. Diulang lagi 1 tambah 1 berapa? Mungkin 2. 1 tambah 1 berapa? Jawabannya bisa beda-beda dari anak kita. Dan saya tahu itu bukan hal yang mudah. Karena itulah kita membutuhkan Tuhan hari-hari ini. Usaha demi usaha. Saya percaya dan saya tahu bahwa hari-hari ini tidak mudah. Tetapi itu bukan berarti kita mengurangi intensitas pergaulan kita dengan Tuhan. Justru di masa-masa yang seperti ini. Justru kita mesti mengejar Tuhan dengan begitu rupa. Justru di masa-masa seperti ini kita tidak boleh lupakan yang namanya mesbah Tuhan. Yang kita bangun untuk kita mencari Tuhan dan untuk kita bertemu dengan Tuhan. Justru di masa-masa yang seperti ini mari kita satukan hati. Suami istri satukan hati, satu keluarga satukan hati untuk apa? Untuk bangun yang ilahi.
Amin. Dan yang ketiga, respon kita adalah mari kita bangun gereja bahu-membahu, sepakat dengan gembala yang ada di tempat ini. Bangun supaya tempat ini bisa menembusi bangsa demi bangsa. Kalau kita bisa komsel online itu kan luar biasa. Amin. Anggota komselnya dari mana, Pak? 5 dari Canan, 2 dari Kanada. Itu kan sedap. Amin. Amin. Loh, siapa bilang kita terbatas? Enggak. Kita memang tidak boleh pergi kemana-mana. Naik pesawat mesti swab PCR dan lain sebagainya. Ada swab antigen. Tetapi kalau kita komsel lewat online kan tidak terbatas. Kita bisa bangun kelas pengajaran yang online. Itu kan luar biasa. Amin. Kita bisa menembusi. Saya tadi dengar dari satu ibu yang menjadi salah satu pimpinan di PPA. Bahwa anak-anak PPA bisa mengakses radio juga program-programnya dari situ. Bahkan luar biasa. Ya kan, itu kan luar biasa. Bisa mengakses dari YouTube. Ya kan? Dan itu kan luar biasa. Dan itu bisa menyebar ke seluruh negeri. Dan itu bisa menjadi berkat. Mari buka hati dan buka wawasan kita. Bahwa kita berubah dari gereja yang 4 gedung dengan 4 sisi ini. Menjadi gereja yang tanpa batas. Amin. Menjadi gereja yang tidak dibatasi oleh apapun. Dan yang terakhir, respon kita adalah yang keempat. Bapak Ibu mari terlibat penuh menjadi digital missionary. Luar biasa ya. Misionaris digital. Daripada Bapak Ibu posting, misalnya Bapak Ibu punya Instagram. Posting yang enggak jelas itu, ya kan? Lebih baik postingkan yang disediakan oleh gereja lokal, ya kan? Untuk apa? Supaya pada waktu orang lihat postingan ibu, postingan bapak, postingan teman-teman semuanya, dibangun imannya. Amin. Gunakan media sosial dengan efektif untuk bersaksi. Supaya minimal orang bisa lihat. Kalau saya punya Instagram, namanya Budi Abdi Patra. Saya selang-seling sebenarnya. Pak, Bapak buat konten sendiri? Enggak. Kontennya itu dari konten TikTok yang dipunyai pelayanan anak muda kami. Gimana caranya? Ya saya salah satu yang menyebarkan itu. Supaya apa? Supaya banyak orang diberkati. Saya kadang-kala lihat ini lumayan ya, ada 300 orang yang bisa ngelihat. Dan 300 orang dibangun. Kan luar biasa Bapak Ibu. Dunia sudah berubah. Daripada kita menyebarkan hoax yang tidak ketahuan rimbanya, lebih baik kita sebarkan kebenaran. Yang percaya katakan amin. Tuhan mau panggil setiap kita menjadi digital missionary. Pak, saya masih muda, masih pelajar. Loh kalau saudara bikin TikTok dan itu menyebar, bukan hanya cuma di Canan, tapi sampai Kanada, itu kan luar biasa. Saudara sedang menjadi digital missionary, utusan misi digital ke bangsa-bangsa. Kita belum pernah ke Kanada, one day mungkin ada orang yang diberkati, udahlah kesini aja, sampaikan berita Injil ke Kanada. Dan setiap saudara dibiayai, seperti pada waktu pergi ke Korea, walaupun setiap saudara menabur, tetapi ada bagian yang diberikan, yang diinvestasikan, sehingga saudara bisa menjadi berkat buat Korea. Apa halangannya untuk kita bisa menjadi berkat buat bangsa-bangsa? Seluruh negeri terbuka, seluruh bangsa terbuka. Karena itu mari saya mengajak, jadi digital missionary. Gunakan WhatsApp, gunakan Instagram, gunakan Facebook, gunakan YouTube, gunakan radio. Untuk apa? Untuk memberitakan kabar baik. Sehingga kita masuk di dalam sebuah gelombang kegerakan yang besar.
Alih-alih kita merenungi nasib, mengasihani diri sendiri, dan berpangku tangan. Ini waktunya gereja Tuhan bangkit menjadi terang. Sebab kemuliaannya sudah terbit atas setiap kita. Yang percaya katakan amin. Saya ajak bangkit berdiri. Bapak Ibu percaya bahwa ini masa yang ajaib. Amin. Amin, ini masa yang luar biasa. Amin. Curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi. Sebab anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan. Beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati.